Seorang analis militer Haaretz bernama Amos Harel melontarkan tuduhan terbaru kepada Amerika Serikat, di mana menurutnya Amerika Serikat sedang menjalankan sikap main dua kaki. Mengutip Tribun News pada 12 Maret, sikap dua kaki yang dimaksud Harel adalah Amerika Serikat diklaim mendukung, namun juga tak berupaya mengembalikan sandera Israel yang tersisa. Lebih tepatnya, Harel membahas keadaan membingungkan yang dialami Israel karena langkah baru Amerika Serikat, di mana telah membangun saluran belakang bersifat rahasia untuk negosiasi dengan Hamas melalui Adam Bowler, utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta pernyataan mengejutkan yang dibuatnya dalam wawancara dengan media di Amerika. Lantas Harel menjelaskan sikap dua kaki dari Amerika Serikat, di mana Trump disebutnya memang terus mengancam Hamas bahwa ia akan mendukung operasi Israel. Tetapi Trump juga disebutnya tidak menghalangi jalan untuk mencapai kesepakatan pada kesepakatan berikutnya untuk mengembalikan para sandera Israel yang tersisa. Harel bahkan menyimpulkan bahwa penting bagi Amerika agar gencatan senjata dipertahankan serta upaya mengembalikan orang-orang yang diculik kembali ke rumah, meskipun itu terjadi dalam jangka waktu tertentu. Ia pun berikan contoh nyata terkait gencatan yang berjalan baik, di mana disebutnya tentang gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon. Perang multifront kembali berkobar, itu terjadi lantaran Israel menggempur Gaza, tepi barat, Lebanon Selatan, dan Suriah dalam satu hari. Mengutip Tribun News pada 12 Maret, aksi serangan multifront itu telah terjadi pada Senin 10 Maret 2025. Rinciannya, mengutip laporan sumber Lebanon, serangan nirawak Israel telah menargetkan sebuah kendaraan di Lebanon Selatan pada Senin 10 Maret sore. Adapun target serangan Israel itu menewaskan seorang perwira senior di unit pertahanan udara Hizbullah. Kemudian di waktu yang sama, gelombang serangan udara Israel juga terjadi di Suriah. Menurut media Suriah, serangan terbaru Israel itu menargetkan bandara militer Al-Kalhalah dekat Al-Suwaida di Suriah Selatan. Setelahnya, di waktu yang hampir bersamaan, 5 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan drone Israel di wilayah koridor Netzarim di jalur Gaza. Juga, IDF dilaporkan melanjutkan operasi mereka di tepi barat. Sebuah pernyataan bersama dari pihak Israel menyatakan bahwa unit kontraterorisme termasuk pasukan elit Yaman dan Dufdevan melakukan penggerebekan di Jenin dan Kabatia. Hasil operasi penyerbuan itu menewaskan milisi bersenjata dan menangkap seorang anggota senior sel perlawanan di daerah tersebut. Yaman menjanjikan aksi militer buntut pengepungan Israel terhadap bantuan Gaza. Dengan begitu, Angkatan Udara Israel berada dalam keadaan siaga tinggi untuk mengantisipasi potensi serangan tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Maret, hal itu menurut laporan dari sumber utama KAN Israel pada Selasa 11 Maret 2025. Lebih tepatnya, Angkatan Udara Israel telah meningkatkan status siaga dan memperkuat sistem pertahanan udara mereka, termasuk mengerahkan jet tempur untuk berpatroli di langit. Mengingat meningkatnya kekhawatiran atas peluncuran pesawat tak berawak dan rudal balistik dari Yaman. Sebagai informasi, walau dalam keadaan siaga tinggi, tidak ada perubahan dalam instruksi Komando Front Dalam Negeri kepada publik. Perlu diketahui, meningkatnya kesiagaan Israel ini menyusul janji Yaman untuk memulihkan operasi militer terhadap Israel, tepat setelah pemerintah pendudukan memberlakukan blokade terhadap bantuan kemanusiaan yang memasuki jalur Gaza. Front laut kembali memanas pada Selasa 11 Maret 2025 lantaran angkatan bersenjata Yaman mengumumkan dimulainya kembali blokade laut mereka terhadap semua kapal Israel di Laut Merah, Laut Arab, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Maret, keputusan itu muncul setelah berakhirnya batas waktu yang ditetapkan oleh pemimpin Ansarallah Abdul Malik al-Houthi. Pernyataan pada Selasa 11 Maret menyatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman akan memberlakukan blokade segera. Juga memperingatkan bahwa setiap kapal Israel yang mencoba melanggar pembatasan akan menjadi sasaran di dalam zona operasional yang ditentukan. Militer Yaman menekankan bahwa blokade
blokade akan tetap berlaku sampai pendudukan Israel mematuhi permintaan mereka, terutama dalam membuka kembali penyeberangan perbatasan Gaza dan memfasilitasi masuknya makanan penting dan pasokan medis, seraya menegaskan kembali solidaritas Yaman yang tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza dan tepi barat yang diduduki, dan menegaskan kembali komitmennya untuk berdiri bersama perlawanan Palestina. Israel dikabarkan telah menyebar alat spionase sebesar cacing di kuburan-kuburan di jalur Gaza. Bahkan penyebaran itu dilakukan dengan dijatuhkan menggunakan pesawat tak berawak. Mengutip Tribun News pada 12 Maret, kabar itu menurut pemberitaan sumber utama Al-Awsat pada Selasa 11 Maret 2025. Lebih tepatnya, sumber utama melaporkan bahwa Israel mulai meningkatkan aktivitas intelijennya secara tidak wajar. Satu di antaranya, Israel menjatuhkan perangkat mata-mata sebesar cacing di sejumlah tempat sepi di jalur Gaza seperti kuburan. Perangkat itu dijatuhkan dari drone dan dimasukkan ke dalam kantung di tempat-tempat yang ditinggalkan warga Gaza. Selain itu, Israel juga menyebar drone untuk mencari tahu keberadaan warga Israel yang disandra Hamas di Gaza. Adapun perangkat spionase melayang itu dikabarkan berisi kamera atau alat perekam suara berukuran serangga. Juga disebar di pusat pemukiman, bahkan di kuburan-kuburan. Pasukan IDF melakukan aksi coret-coret bendera Palestina dengan pena hitam. Tak sebatas itu, IDF juga menggambarkan bintang Daud di buku siswa. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 Maret, kabar itu diutarakan sendiri oleh Abdul Rahman. Dijelaskan olehnya bahwa saat ia pulang dari sekolah dan bersiap untuk menyeberangi pos pemeriksaan Tel Rumeida untuk pulang, aksi itu terjadi, di mana seorang tentara mengambil buku Islam dan mulai memotretnya serta menerjemahkannya melalui Google. Kemudian tentara IDF mencoret-coret bendera Palestina dengan pena hitam di sampul buku dan menggambar bintang Daud di sebelahnya. Selain itu, tentara IDF lain juga menggambar bintang Daud di tangan seorang lainnya saat akan melewati penghalang. Bahkan Abdul Rahman menyatakan bahwa banyak pemuda lain yang ditangkap di pos pemeriksaan juga dipermalukan, dipukuli hingga menahan mereka berjam-jam. Forensik Arsitektur Kelompok Penelitian Khusus Investigasi Hak Asasi Manusia berikan klaimnya. Pihaknya mengklaim bahwa rencana Arab justru sejalan dengan penghancuran sistematis Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Maret, hal itu merupakan laporan dari Forensik Arsitektur pada 11 Maret 2025. Dilaporkan bahwa rencana pembangunan kembali Gaza yang disampaikan para pemimpin Arab justru dapat membuat Gaza menjadi jauh lebih mudah untuk diawasi dan diserang oleh Israel, sesuai dengan pola penghancuran yang ditabur oleh pendudukan Israel sebelumnya. Walaupun begitu, rencana Arab yang diklaimnya merugikan rakyat Gaza justru telah memperoleh dukungan dari Dewan Eropa. Rencana penggabungan zona penyangga, koridor keamanan, dan rute penyerbuan disebut merupakan elemen-elemen kunci yang sangat sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Israel di jalur Gaza.